والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد. Insyaallah melanjutkan pelajarannya pada kitab ini, yakni Durusul Lughatil Arabiyyati, pada juz al-thalith, al-juz'ut thalithu, jilid yang ketiga, sampai pada pembahasan yang pelajaran yang ke-17, ya. Ad-darsu as-sabi'a asyara, pelajaran yang ke-17. Baik. Terakhir pada pembahasan ini yang ke-17 sampai pada tamrin yang kelima, ya, terkait dengan salah satu bab pada thulathi mazid, yakni bab af'ala. Bab af'ala dengan penambahan hamzah pada awal fi'il ini. Ya, sebelumnya pada tamrin kedua, ketiga, keempat dan kelima ini sudah dibahas tentang bab af'ala tersebut, baik pada bentuk maudhi, kemudian mudhari', masdar, amr, kemudian isim fa'il dan juga isim maf'ulnya. Ya, dijelaskan pada pelajaran yang sebelumnya. Sekarang melanjutkan pembahasannya, masih terkait dengan bab af'ala tersebut. Pada tamrin yang berikutnya, sadisan yang ke-6, jadi penggunaan bab af'ala dalam kalimat-kalimat pada tamrin ini. Ta'ammalil amthilata li babi af'ala. Perhatikan contoh-contoh ini untuk bab af'ala. Wa'ayyin fihal madhiya wal mudhari'a wal amra wasmal fa'ili wasmal maf'uli wal masdara wasmayil makani wal zamani. Ya, wa'ayyin fiha al madhiya, dan tentukan padanya, pada contoh-contoh ini, al madhiya fi'il madhi, wal mudhari'a fi'il mudhari', wal amra fi'il amr, wasmal fa'ili ism fa'il, wasmal maf'uli ism maf'ul, wal masdara masdar, wasmayil makani wal zamani, dan isim makan serta isim zamannya. Ya. Dari contoh-contoh yang disebutkan di sini, maka tentukan mana itu fi'il madhi, mana yang mudhari', mana yang amr, dan yang lainnya. Awalan yang pertama, kalimat yang pertama, akhliqil baba wa la tukhliqin nawafidha. Akhliq al-baba, tutuplah pintu itu. Wa la tukhliq an-nawafidha, dan jangan engkau tutup jendela-jendelanya. Di sini kata yang termasuk pada bab af'ala pada lafaz aghliq dan tughliq, ya. Pada dua kata ini, aghliq ini apa? Ya, dia adalah fi'il amrnya. Aghliq ini fi'il amr. Kemudian kalau tughliq, ya, itu fi'il mudhari', ya. Tughliq itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang didahului oleh la nahiyah, sehingga dia majzum, la tughliq ini. Ya, kalau madhinya apa? Aghlaqa, ya.
Aghlaqa yughliqu aghliq. Ini contoh penggunaannya dalam kalimat seperti ini. Jadi kalau sudah dalam kalimat tentunya disesuaikan penggunaannya, mungkin dari fa'ilnya, ya, kalau itu fi'il ya, ataupun bentuknya mufrad, musanna atau jama', ataupun yang lainnya yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Berikutnya sanian yang kedua, atfi al-anwara qabla ikhlaqil ghurfati. Atfi al-anwara qabla ikhlaqil ghurfati. Padamkan lampu-lampu itu sebelum menutup ruangannya, sebelum menutup atau mengunci ruangan ini. Yang termasuk bab af'ala pada lafaz ya atfi, ya, pada lafaz atfi dan ikhlaqi. Ya, ada dua kata ini. Atfi ini bentuk apa? Ya, atfi itu fi'il amr. Ya, atfi fi'il amr. Madhinya atfa'a, mudhari'nya yutfi'u, amrnya atfi. Kemudian ikhlaqi. Ikhlaqi bentuk masdar. Ya, ikhlaqi ini masdar dari fi'il yang tadi yang disebutkan pada kalimat pertama. Akhlaqa yukhliqu, ya, masdarnya ikhlaqun. Ya, ikhlaqun. Ya, dalam kalimat disesuaikan dia mudhaf ilaih dari qabla, ya, menjadi majrur, ikhlaqi. Ini. Berikutnya, salisan yang ketiga, yuktabu ismul mursali ilaihi wa unwanuhu fil janibil aymani minadh-dharfi wasmul mursili wa unwanuhu fil janibil aysari. Ya, yuktabu ismul mursali ilaihi, ditulis nama mursal ilaihi, yang dikirimi. Jadi orang yang dikirimi surat, alamat tujuannya. Ya, ini mursal ilaihi, yang dikirimi padanya, yakni orang yang dikirimi surat tersebut. Ya, jadi nama dari yang dikirimi itu ditulis, ya, yuktabu ditulis, wa unwanuhu dan alamatnya fil janibil aymani, pada sisi kanan, minadh-dharfi dari amplop, wasmul mursili dan nama pengirim, ya, al-mursili itu pengirim, orang yang mengirim, wa unwanuhu dan alamatnya fil janibil aysari, di sisi kiri. Jadi nama orang yang dikirimi surat dan alamatnya ditulis pada sisi kanan amplop, dan nama pengirim dan alamatnya itu ditulis pada sisi kiri. Ya. Di sini mana yang termasuk bab af'ala pada lafaz al-mursali dan al-mursili. Ada kedua lafaz ini, al-mursali dan al-mursili. Al-mursali, ismul mursali. Al-mursali bentuk ism maf'ul, ya, ism maf'ul. Ya, sebelum huruf akhir fathah, mursal. Ini ism maf'ul. Kalau al-mursili sebelum huruf akhir kasrah, dia ism fa'il. Ya, ism fa'il. Al-mursili. Dari fi'il apa? Arsala yursilu, ya, arsala yursilu, ya. Berikutnya, rabi'an yang keempat, akrahani ammi ala tarki baitihi, ya, akrahani ammi ala tarki baitihi, pamanku memaksaku untuk meninggalkan rumahnya. Yang termasuk bab af'ala pada lafaz akraha, ya, pada lafaz akraha. Ini bentuk apa? Fi'il madhi, ya, akraha ini fi'il madhi, ya, af'ala akraha, ya. Ada lagi? Tidak, ya. Baik. Berikutnya khamisan yang kelima,
La yajuzu nikahul mukrahi. La yajuzu nikahul mukrahi. Tidak boleh nikah paksa. Ya, nikahul mukrahi, nikah orang yang dipaksa. Ya, jadi tidak boleh nikah paksa, kawin paksa. Ya. Al-mukrahi, ya, yang termasuk bab afalah al-mukrahi. Ini ism maf'ul, ya. Al-mukrahi ini ism maf'ul. Fi'ilnya pada contoh yang sebelumnya tadi akraha. Akraha yukrihu. Masdarnya ikrahun, ism fa'il, mukrihun, ism maf'ul, mukrahun. Ya. Ini. Berikutnya, sadisan yang keenam. Wajadtul qalama mulqan fi fina'il ma'hadi. Wajadtul qalama mulqan fi fina'il ma'hadi. Saya menemukan pena itu, ya, mulqan, dilemparkan, ya, terlempar, fi fina'il ma'hadi, pada pekarangan ma'had atau di halaman ma'had. Ya, saya menemukan pena itu dalam keadaan terlempar atau dilemparkan di halaman ma'had. Ya, pada lafaz mulqan, ya, yang termasuk bab af'ala pada kata mulqan, bentuk ism maf'ul, ya, dari alqa yulqi. Alqa yulqi, ism fa'ilnya mulqin, ism maf'ulnya mulqan. Ini, ya, bisa dilihat kemarin ada, ya. Ya. Berikutnya, sabi'an yang ketujuh. Al-fi'lul mudhari'u ma'rabun wal fi'lul madhi wal fi'lul madhi wa fi'lul amri mabniyani. Fi'il mudhari' itu mu'rab. Ya, al-fi'lul mudhari'u ma'rabun. Fi'il mudhari' itu mu'rab. Ya, di i'rab, bisa di i'rab. Wal fi'lul madhi wa fi'lul amri mabniyani. Adapun fi'il madhi dan fi'il amr keduanya mabni, tidak berubah, keadaannya tetap. Yang termasuk bab af'alah pada lafaz mu'rabun, ya, pada lafaz mu'rabun dari fi'il a'raba yu'ribu. A'raba yu'ribu, ya, ism maf'ulnya mu'rabun. Kalau ism fa'ilnya apa? Mu'ribun. Mu'ribun, ya. Thaminan yang kedelapan. Ana musabun bi imsakin syadidin ya dokturu. Ana musabun bi imsakin syadidin ya dokturu. Saya terkena atau tertimpa, imsak itu apa? Sembelit, ya. Susah BAB, ya. Sembelit atau yang semisalnya. Jadi saya terkena sembelit yang parah, ya, syadid, yang sangat, yang kuat atau yang parah. Ya. Saya terkena sembelit yang parah, ya dokturu, wahai doktor. Ini yang termasuk bab af'ala pada lafaz musabun, ya, musabun, bentuk ism maf'ul, ya, ism maf'ul. Ada lagi, ya, pada lafaz imsakin, ya, imsakin, bentuk apa ini? Masdar, ya, amsaka yumsiku imsakun. Kalau musabun tadi dari fi'il asaba yusibu, ya, musibun musabun. Ini. Berikutnya, ta'sian yang ke-9. Yalbasul muhrimu izaran waridaan. Ya, yalbasu al-muhrimu izaran waridaan. Yang termasuk bab af'ala pada lafaz al-muhrimu, ya, al-muhrimu, bentuk apa? Ism fa'il, ya, ism fa'il dari fi'ilnya ahrama yahrimu, ya, ahrama yuhrimu, memakai ihram, memakai baju ihram. Ini.
Isim fa'ilnya muhrimun, orang yang berihram, orang yang memakai ihram. Ini. Jadi muhrim, orang yang memakai ihram itu mengenakan izaron, izar itu sarung, waridaan dan selendang, atasan baju atau atasan yang fungsinya seperti baju yang berupa kain, selembar kain atau semacam selendang gitu ya. Untuk laki-laki ya ini ya, al-muhrimu itu mudzakkar. Jadi orang yang mau berhaji atau yang mau umrah menggunakan ihram dengan dua lapis kain, yang satu untuk atasan untuk diselempangkan atau diselendangkan, yang satu untuk bawahan untuk dikenakan seperti sarung itu ya. Ini izar itu sarung, rida itu selendang atau selempang ya, kain yang untuk atasannya itu. Berikutnya asyiran yang ke-10, ana mu'jabun bihadhihi talibil mujtahidi. Ana mu'jabun bihadha talibil mujtahidi. Saya ya, kalau diartikan harfiah, mu'jabun ditakjubkan, dibuat takjub, dibuat heran atau dibuat kagum ya. Tapi orang Indonesia mengatakan saya kagum dengan pelajar ini ya. Kalau orang Indonesia mengatakan saya dikagumkan dengan pelajar ini, pelajar yang rajin ini, agak janggal ya. Saya dikagumkan, saya diherankan ya, tapi biasanya dikatakan saya kagum, saya heran ya. Tapi dalam bahasa Arab ini mu'jabun bentuk ism maf'ul ya, bentuknya adalah ism maf'ul. Mu'jabun bukan ism fa'il ya, bukan ism fa'il. Fi'ilnya a'jaba yu'jibu, a'jaba yu'jibu, mengagumkan atau membuat kagum, membuat heran, membuat takjub itu ya. Nah di sini mu'jabun bentuk ism maf'ulnya. Dan tadi kalau dalam bahasa Indonesia biasa dikatakan seperti tadi ya, saya kagum terhadap pelajar yang rajin ini, saya kagum pada pelajar yang rajin ini, atau saya kagum dengan pelajar yang rajin ini ya. Tinggal dicari yang pas dalam bahasa Indonesia yang mana. Yang jelas tadi saya kagum atau saya takjub, saya heran ya. Adapun dalam bahasa Arab mu'jabun bentuk ism maf'ul ya, kalau diartikan harfiah ditakjubkan, diherankan atau dikagumkan gitu ya. Jadi ada perbedaan cara mengungkapkan dalam bahasa Arab dengan dalam bahasa Indonesia. Orang Arab dan orang Indonesia berbeda cara mengungkapkannya. Jadi perhatikan ini. Ketika berbicara dengan bahasa Indonesia, ya gunakan bahasa Indonesia sebagaimana orang Indonesia berbicara. Ketika menggunakan bahasa Arab, ya gunakan bahasa Arab sebagaimana orang Arab berbicara. Menyesuaikan bahasa dengan pengguna atau penutur aslinya. Ketika bicara dengan bahasa Inggris, ya menyesuaikan sebagaimana orang Inggris bicara. Kan begitu. Ya. Ini berikutnya. Hadiyah asyara yang ke-11. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Innama ya'muru masajidallahi, sungguh hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, wa aqamas salata, dan menegakkan salat, wa ataz zakata, dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidaklah takut kecuali hanya pada Allah. Yang termasuk bab af'ala dari ayat ini, amana, man amana billahi ya, amana. Ini termasuk bab af'ala, bentuk maudhi ya, fi'il maudhi.
Asalnya amana. Hamzah yang kedua dilunakkan, diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan fathah, yang sebelumnya diganti menjadi alif. Amana. Ini. Ada lagi? Aqama. Ya, aqama termasuk bab af'ala. Ya, dia mu'tal ain. Ya, mu'tal ain. Ain kalimahnya berupa huruf illah sehingga ada perubahannya. Ya. Tetap mengikuti wazan af'ala, hanya saja karena ain kalimah huruf illah maka berubah menjadi aqama. Ya, asalnya aqwama sesuai wazannya af'ala aqwama, ain kalimah waw, kemudian wawnya diganti dengan alif menjadi aqama. Ini fi'il madhi. Berikutnya wa ata, ini juga termasuk bab af'ala. Asalnya ata, dari fi'il asal ata, pendek ya, ata, hamzah ta kemudian alif, ata, datang. Kemudian diubah menjadi bentuk af'ala menjadi ata. Asalnya menjadi ata, dua hamzah bertemu, hamzah yang kedua diganti dengan alif seperti tadi, seperti amana tadi ya, sehingga menjadi ata. Ya. Hamzah yang pertama panjang ya, ata, menunjukkan di situ ada hamzah, kemudian setelahnya alif. Ya, hamzah fathah, kemudian setelahnya alif. Nah, alif ini aslinya adalah hamzah. Ya, asal dari fi'il ini ada. Ya, ata menjadi ata menjadi ata. Ini termasuk bab af'ala dan ini bentuk madhi. Berikutnya, ya sudah, dalam ayat ini ada 3 fi'il madhi yang termasuk bab af'ala, yakni amana, aqama, dan ata. Baik. Berikutnya, tsaniya asyara yang ke-12. Dalam ayat di surah Al-Baqarah disebutkan, dan ini sebagai juga satu doa yang sering dibaca kaum muslimin, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Yang termasuk bab af'ala pada kata ati. Rabbana atina, ati. Ini hanya ati ya, tanpa na. Na itu dhamir. Ya, na pada atina itu dhamir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jadi na dalam ayat ini ada 3 tadi ya, Rabbana atina, kemudian qina. Ya, na itu dhamir untuk mutakallim ma'a ghairihi. Jadi yang sebelumnya Rabbana, Rabba itu ism, kemudian ati fi'il, wa qina, qi itu juga fi'il. Ya, keduanya fi'il amr. Ya, ati ini fi'il amr, qi pada wa qina, ya, wawunya wawu ataf ya. Kemudian qi itu fi'il amr, kemudian na itu dhamir na. Ini. Nah, yang termasuk pada bab afalah pada lafaz ati. Ya, pada lafaz ati. Ini bentuk amr, fi'il amr dari mudhari'nya atau madhinya apa? Ata. Yang disebutkan pada ayat yang sebelumnya tadi ya, pada kalimat yang sebelumnya tadi. Ata zakata yang tadi ya. Ata itu madhinya. Ata. Kemudian mudhari'nya yu'ti. Kemudian amrnya ati. Perhatikan panjang pendeknya dalam ucapan, sesuaikan dengan penulisannya. Madhinya ata,
Ya, keduanya panjang ya. Ata. Kemudian mudhari'nya yu'ti. 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 Ya-nya atau kasrahnya panjang ya. Yu'ti. Ya, kemudian amarnya ati. Hamzahnya panjang, kemudian ta-nya pendek. Ati. Ini pada ayat ini hanya satu kata ini yang termasuk bab af'ala, ati. Ya, ini. Kalau tadi sekedar tambahan, waqina azabannar, waqina azabannar. Ya, wawunya ataf, waqina, wawunya ataf, kemudian na tadi dhamir, berarti fi'ilnya hanya pada lafaz qi. Ini fi'il amr. Yang nampak hanya satu huruf, qi, yang dikasrah. Tapi ini sudah menjadi satu kalimat, yakni fi'il amr, qi. Beserta fa'ilnya, dhamir mustatir, takdirnya anta. Ya, sehingga diucapkan sebagaimana lafadznya qi. Dari fi'il apa? Waqa, yaqi. Ya, madhinya waqa, mudhari'nya yaqi, amarnya qi. Ya, ini waqa, menjaga atau melindungi. Ya, waqa, yaqi, qi. Ini. Berikutnya, dulu sudah pernah dibahas di jilid 2 ya, fi'il yang semacam ini. Pada maudhinya tadi waqa. Jadi fa kalimah huruf waw, kemudian ain kalimah huruf alif. Artinya pada fa kalimah dan lam kalimah, pada fa kalimah dan lam kalimah, huruf pertama dan huruf ketiga itu huruf illah. Ya, dulu sudah pernah dibahas tentang hal ini pada jilid 2, Durus Shuluh jilid 2, pada pelajaran yang ke-20, 26, 27 dan seterusnya sekitar itu ya. Nanti bisa dimurojaah lagi di sana. 20-an menjelang 30 itu ya, 26, 27, 28, 29 antara itu. Nanti dimurojaah kembali, ada di sana. Ya. Berikutnya, Salisa asyara yang ke-17, ana minal Yabani walakinni uqimu al-ana fi Almania. Ana minal Yabani, saya dari Jepang, walakinni uqimu al-ana fi Almania, tetapi sekarang saya tinggal di Jerman. Almania, Jerman. Yang termasuk bab af'ala pada lafaz uqimu, ya, uqimu, bentuk fi'il mudhari', ya, huruf mudhari'ah dengan hamzah, berarti ini fi'il mudhari' untuk mutakallim, ya, digunakan untuk mutakallim. Mutakallim wahdah, mutakallim sendirian. Jadi uqimu, aku tinggal atau saya tinggal, satu orang, saya atau aku kan satu orang ya, sendirian ya. Ini mutakallim wahdahu, ya, fi'il mudhari'nya huruf mudhari'ahnya dengan hamzah, uqimu. Ini fi'il mudhari', ya. Ini. Berikutnya, Rabi'a asyara yang ke-14, nas'alullaha ta'ala ay yaj'ala al-jannata muqamana. Nas'alullaha ta'ala ay yaj'ala al-jannata muqamana. Kita meminta pada Allah Ta'ala supaya Allah menjadikan jannah itu tempat tinggal kita. Ya. Ini yang termasuk bab af'ala pada lafaz muqama. Ya, muqama diidhofahkan pada dhamir na, muqama na. Yang termasuk bab ini tadi lafaz muqama. Ya, bentuk apa ini? Kalau dilihat bentuknya secara asal dia bentuk isim maf'ul, ya, muqamun. Ya, dari fi'il madhinya aqama, mudhari'nya yuqimu, ya, aqama yuqimu. Isim fa'ilnya muqimun, ya, isim fa'ilnya muqimun.
Isim maf'ulnya muqamun. Ya, muqamun. Ini. Lalu di sini apakah tepat kalau itu dimaknai dengan isim maf'ul sesuai dengan konteks kalimatnya tadi? Kita meminta kepada Allah untuk supaya Allah menjadikan jannah tempat tinggal kita. Muqam di sini berarti tempat tinggal. Kenapa diartikan tempat tinggal? Karena terkait dengan tempat al-jannah. Jannah suatu tempat. Ya. Sehingga muqama diartikan apa tadi? Tempat tinggal, tempat menetap, tempat bermukim. Ya. Bukan diartikan isim maf'ul apa? Aqama yuqimu, menegakkan, kemudian muqamun, ditegakkan. Tidak cocok kalau diartikan dengan bentuk diartikan dengan makna isim maf'ul. Ya, sehingga karena di sini maknanya menunjukkan tempat, ya, atau dalam bahasa Arab disebut al-makan, maka di sini muqama ini adalah bentuk isim makan, ya, bentuk isim makan, ya. Sebagaimana kemarin disebutkan ya, pada pelajaran sebelumnya bahwasanya isim zaman dan isim makan dari fi'il selain sulasi itu bentuknya menggunakan bentuk isim maf'ul. Jadi sama bentuknya dengan isim maf'ul, hanya berbeda maknanya. Jadi satu bentuk itu, bentuk isim maf'ul, nanti bisa digunakan sebagai isim maf'ul, artinya bermakna isim maf'ul, atau bisa pula digunakan sebagai isim zaman ataupun isim makan. Artinya dia bermakna isim zaman atau bermakna isim makan. Meskipun secara lafaz, ya, secara bentuknya adalah sama dengan isim maf'ul tersebut, tetapi secara makna berbeda, dan itu bisa diketahui dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, seperti contoh yang ini tadi. Ya, ini pelajaran yang ini tamrin yang ke-6 dari pelajaran ini. Contoh penggunaan bab af'ala dalam kalimat dengan berbagai bentuknya. Berikutnya masih terkait dengan ini pada tamrin yang berikutnya, sabian yang ke-7, istakhrij minad darsi af'ala babi af'ala wa mushtaqqatiha. Istakhrij minad darsi, keluarkan dari dars, keluarkan dari dars, af'ala babi af'ala, fi'il pada bab af'ala. Af'ala babi af'ala. Jadi fi'il pada bab af'ala wa mushtaqqatiha, dan mushtaqatnya. Ya, mushtaqatnya apa maksudnya? Ya, itu isim fa'il, isim maf'ul, masdar bukan ya. Isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Itu. Masdar, sebagian berpendapat dia berasal dari fi'il, sebagian berpendapat dia adalah asal dari fi'il. Jadi asalnya masdar, kemudian dari masdar dibentuk menjadi fi'il. Sehingga masdar itu tidak termasuk mushtaqah, tidak termasuk mushtaq. Yang termasuk mushtaq itu isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Kemudian yang lainnya nanti ada isim tafdhil, ada sifah musyabbahah, ya, termasuk siyagh mubalaghah, itu yang termasuk mushtaq, isim-isim yang mushtaq yang dibentuk dari fi'il. Adapun masdar, sebagian berpendapat dia itu justru asal dari fi'il. Ya, masdar adalah asal dari fi'il, bukan berasal dari fi'il. Lain ya. Ini. Sehingga masdar tidak termasuk mushtaq. Ini. Itu ada beberapa pendapat, mungkin di kitab lain atau dalam pembahasan nanti bisa dirujuk di sana. Baik. Mungkin sekilas dari tamrin yang ke-7, ya, kita sebutkan beberapa fi'il ataupun mushtaqnya ataupun masdarnya, ya, yang termasuk pada bab af'ala ini. Dari awal pada pelajaran yang ke-17, ya, kaifa asbahtum, ya, asbahtum. Kemudian asbahna, ya, asbahta, ya, asbaha. Ini fi'il madhi. Berikutnya atau fi'il anwara, atau fi,
ya, ini fi'il amr, ya. Kemudian a'tini, a'ti, ini juga fi'il amr. Madhinya a'ta, mudhari'nya yu'ti, amrnya a'ti. Ya. Ini. Berikutnya, ya, musabun bi ishalin syadidin lam yahdur Utsmanu al-yawma fa innahu musabun bi ishalin syadidin. Musabun ism maf'ul, ishalin, ishal ini masdar. Ya. Berikutnya, ya, jadi langsung dibaca terus ya, nanti tinggal disesuaikan baris berikutnya dan seterusnya ya. Syafahullahu, kemudian a'tiha, a'ti, ini ya, a'ti seperti tadi, a'ti, ya. Mukhlaqan di bawahnya terus in yakun maktabuhu mukhlaqan, ya, mukhlaqan ism maf'ul. Ya. Fi maktabil musyrifi al-musyrif asyrafa yusyrifu musyrifun ism fa'il, ya. Ini berikutnya, ya, ucapan mudaris ba'da raddit tahiyyati ahlan wa sahlan wa marhaban udkhul wa akhliq al-baba, akhliq, ya, fi'il amrnya akhlaqa yukhliqu, akhliq, ya. Berikutnya hadithu ahdin bil islami al-islami islamun, ya, ini masdar. Baik. Berikutnya mata aslamta ya akhi, aslamta, aslama, ini madhinya aslama yuslimu, ya, aslama madhi, yuslimu mudhari', kemudian masdarnya islamun, ya. Kalau amrnya aslim, ya, itu ya. Berikutnya, halaman berikutnya aslamtu, ya, sama dengan tadi ya, aslama, ya, mudhari'nya lamma yuslim, ya, yuslim itu mudhari'nya. Amma ummi fa aslamat, aslamat ini madhi untuk muannas, ya, dengan disertai dengan ta' ta'nits, ya, aslamat. Baik. Berikutnya huwa mudiru muthafin, mudiru apa? Ism fa'il, ya, dari adara yudiru, ya. Berikutnya yusni 'alaika katsiran, innal mudira yusni 'alaika katsiran. Yusni ini mudhari', ya, madhinya asna yusni, ya. Masdarnya isna'un, ini memuji atau menyanjung, ya. Berikutnya al-mushafu, min aina laka hadzal mushafu, al-mushafu ini bentuk ism maf'ul, ya, atau ya tadi ya, muthafin, huwa mudiru muthafin, muthaf itu juga apa? Muthaf museum, suatu tempat, berarti muthafun di situ ism makan, ya. Walaupun secara bentuk dia ism maf'ul, tetapi sebagaimana diketahui di sini maknanya sebagai ism makan, sesuai dengan maknanya dia adalah ism makan, ya, itu muthafun tadi ya, museum. Kalau mushaf ini ya bentuknya adalah ism maf'ul dan maknanya juga sama, ism maf'ul, ya. Berikutnya a'tanihil mudiru, a'ta ini madhinya a'ta yu'ti, amrnya a'ti di halaman sebelumnya tadi ya, sudah. Berikutnya mu'jabun bika, wa inni mu'jabun bika, mu'jabun ya ism maf'ul. Berikutnya a'jabatni katsiran, ucapan Muhammad a'jabatni, a'jaba ini ism atau ini fi'il madhinya, a'jaba yu'jibu. Kalau mu'jabun tadi ism maf'ulnya. Berikutnya
dalam ayat yang disebutkan di sini, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Yutfi'u, ini fi'il mudhari' ya, yang bersambung dengan waw, dhamir waw untuk jamak. Yutfi'u atau fa'a yutfi'u ya. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Yutimma ini fi'il mudhari' ya, madhinya atamma yutimmu. Di sini ada an menjadi an yutimma ya. Wa huwa alladhi arsala rasulahu arsala ya. Kemudian yudhira ini fi'il mudhari' madhinya azhara yudhiru. Di sini ada lam ya, liyudhirahu. Dalam pembahasan nahwu nanti ya. Musyrikun dari asyraka yusyriku. Fi'il madhinya asyraka, mudhari'nya yusyriku. Ism fa'alnya musyrikun. Ya. Ini. Berikutnya ajibu, summa ajibu dari ajaba yujibu. Ajaba madhi, yujibu mudhari'. Nah, di sini fi'il amr ajibu karena dia bersambung dengan waw jamaah ya, ajibu ya, ini bersambung dengan waw jamaah, maka ya yang di tengah yang pada ain kalimah itu tidak hilang. Kenapa tidak hilang? Karena tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ajibu ya-nya sukun, ba-nya dhammah tidak sukun. Karena tidak bertemu dua huruf yang sukun, maka ya itu tidak hilang. Berbeda ketika digunakan untuk mufrad sebagaimana kemarin dijelaskan ajib ya, mufradnya untuk mufradnya ajib ya-nya dihilangkan. Kenapa? Karena bertemu dua huruf yang sukun. Asalnya ajib ya-nya sukun, ba-nya sukun ya, ya-nya sukun, ba juga sukun, ajib ya, karena bertemu dua huruf yang sukun maka dihindari dengan menghilangkan ya yang sukun sehingga amarnya menjadi ajib. Itu untuk yang mufrad. Ketika untuk jamak dia bersambung dengan waw, dhamir waw untuk jamak, maka huruf sebelum waw menjadi berharakat dhammah. Ta-nya pada lafaz ini menjadi berharakat dhammah. Nah, karena dia berharakat sementara ya-nya sukun, berarti kan tidak bertemu dua huruf yang sukun, sehingga ya-nya tidak hilang karena tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ini jadi perhatikan kenapa kemarin pada ajib misalnya ya, kenapa ya-nya hilang? Karena bertemu dua huruf yang sukun. Bukan ya, sekali lagi bukan karena bentuk amr. Ya, bukan karena dibentuk menjadi amr, bukan karena bentuk fi'il amr hilangnya. Bukan, tetapi karena bertemunya dua huruf yang sukun. Kalau seandainya ya itu dihilangkan karena bentuk amr, maka tentunya di sini juga hilang ajibu. Mestinya demikian. Kalau sekedar bentuk fi'il amr. Tetapi apa? Bukan. Di sini tidak hilang ajibu. Ya, jadi perhatikan apa yang menyebabkan itu hilang. Ya, kalau tidak sesuai dengan sebabnya maka berarti tidak hilang, ya tetap ada itu ya. Ini berikutnya, madza yuridu termasuk ya, arada yuridu seperti aqama yuqimu ya. Yuridu ini fi'il mudhari' ya. Berikutnya yuriduna idfa'a nurillahi. Yuriduna ini fi'il mudhari'nya untuk jamak. Kemudian idfa'a masdar. Yumkinu amkana madhi, yumkinu mudhari'nya. Ya, ini. Madza yuridullahu? Yuridu tadi sudah. Yuridu itmama nurihi. Itmama bentuk masdar dari atamma yutimmu, itmamun. Ya, berikutnya
Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya, mutimmu itu isim fa'il dari atamma yutimmu. Ya, terus bawahnya bima arsalallahu rasulahu, arsala termasuk ini bab af'ala. Ya, berikutnya waqad ausyaka ini termasuk ausyaka, termasuk bab af'ala. Ausyaka darsu ayantahiya, ya. Ausyaka mudhari'nya yushiku, ya, bermakna qaruba, ya, maknanya dekat atau mendekati. Berikutnya, ya, ucapan Ishaq di sini zahabtu ila maktabil baridi li irsali barqiyatan. Irsal ini bentuk masdar, ya. Arsala yursilu irsalun. Ya, fa arsaltu, arsala ini madhinya. Ukhbiruhu, akhbara yukhbiru, madhinya akhbara, mudhari'nya yukhbiru. Mudhari' untuk mutakallim wahdah menjadi ukhbiru dengan hamzah, huruf mudhara'ah dengan hamzah untuk mutakallim wahdahu. Ya, ukhbiru. Ini termasuk bab af'ala. Baik. Ya, ini ya. Itu kata-kata yang termasuk bab af'ala dengan berbagai bentuknya, mustaqnya ataupun juga masdarnya dari pelajaran ke-17 kemarin. Menambah sedikit tentang ini pada tamrin yang berikutnya yang masih ada keterkaitan walaupun tidak secara langsung. Berikutnya, faminan tamrin yang ke-8 yansibu a'ta maf'ulaini. Nah, di sini tentang fi'il a'ta. Fi'il a'ta ini termasuk pada bab af'ala ini. Tetapi di sini pembahasannya tentang amalan dari a'ta tersebut. Dan di sini khusus pada a'ta, artinya apa? Tidak bisa dikiaskan pada yang lainnya yang sewazan dengan ini. Jadi kalau sudah dari sisi amalan nanti berbeda-beda. Tidak satu wazan kemudian amalannya sama, tidak mesti. Ya, jadi ini pembahasan pada tamrin ini, ke-8 ini, khusus pada fi'il a'ta. Tidak berlaku pada semua yang berwazan af'ala. Ya. Baik, kembali ke sini. Jadi a'ta, fi'il a'ta ini menasabkan dua maf'ul bih. Yang sibu a'ta maf'ulaini. Dia menasabkan dua maf'ul bih. A'ta itu hamidan, kitaban. Saya memberikan pada Hamid buku. Nah, di sini a'ta itu a'ta fi'ilnya, kemudian dhamir ta sebagai fa'il, kemudian hamidan ini al-maf'ulul awwalu, maf'ul yang pertama. Kemudian kitaban al-maf'ulus tsani, maf'ul yang kedua. Hamidan mansub sebagai maf'ul bih yang pertama, kitaban juga mansub sebagai maf'ul bih yang kedua. Jadi ini, kenapa keduanya mansub? Ya, karena dinasabkan oleh a'ta. Yang menasabkan fi'il a'ta tersebut, dia menasabkan dua maf'ul bih seperti ini. Ya. Nah, keadaan maf'ul bih itu bisa berupa ism zahir seperti contoh ini, hamidan ataupun kitaban. Ya, kedua-duanya, kedua maf'ul bih ini yang mansub ini berupa ism zahir, bukan dhamir. Dan bisa pula kedua maf'ul bih itu berupa dhamir. Baik salah satunya dhamir ataupun kedua-duanya dhamir bisa. Ya, contoh yang di bawahnya, man a'taqal kitaba, man a'taqal kitaba, siapa yang memberimu buku itu. Nah, di sini dhamir kaf al-maf'ulul awwalu. Dhamir kaf ini sebagai maf'ul yang pertama. Kemudian al-kitaba al-maf'ulus tsani. Al-kitaba ini maf'ul yang kedua. Maf'ul yang pertama berupa dhamir. Dhamir kaf pada contoh ini. Kemudian maf'ul yang kedua al-kitaba ism zahir, bukan dhamir. Kemudian jawabannya a'tanihi al-mudiru, a'tanihil mudiru. Mudir memberikannya kepadaku. Nah, di sini maf'ul dari a'ta atau kedua maf'ul dari a'ta, maf'ul yang pertama dan maf'ul yang kedua itu kedua-duanya berupa dhamir, yakni dhamir ya, a'tanihi. A'ta, kemudian ada nun wiqayah,
Kemudian setelah nun ada ya. Ni, ada ya ya. Nah, ya itu dhamir ya untuk mutakallim. Ini al-maf'ulul awalu sebagai maf'ul yang pertama. Ya, jadi maf'ul yang pertama berupa dhamir ya mutakallim. Adapun maf'ul yang kedua itu ha, dhamir ha, al-maf'ulus tsani, maf'ul yang kedua. Nah, kalau kedua maf'ul dari a'ta itu berupa dhamir, maka didahulukan dhamir yang rutbahnya, yang tingkatannya lebih dekat. Artinya diurutkan dari mutakalim dulu, baru mukhatab, baru kemudian ghaib. Seperti ini. Kalau kedua maf'ul itu berupa dhamir, seperti pada contoh ini, a'tanihi. Jadi didahulukan dhamir yang mutakalim terlebih dahulu, yang lebih dekat dengan pembicara kedudukannya. Mutakalim, orang berbicara ya dia sendiri, berarti dia didahulukan letaknya. Dhamir untuk mutakalim, a'tani, yaknya dhamir ya untuk mutakalim didahulukan. Baru kemudian dhamir yang tadi rutbah atau tingkatannya atau jaraknya lebih jauh lagi. Di sini dhamir ha untuk ghaib. Perhatikan dari mutakalim, kemudian mukhatab, kemudian ghaib. Berarti dia yang terjauh, maka diakhirkan. Didahulukan dhamir yang mutakalimnya, baru kemudian dhamir yang ghaib. Kalau seandainya ada dua dhamir, yang satu untuk mukhatab, yang satu untuk ghaib, maka didahulukan yang mukhatab dulu, baru kemudian yang ghaib. Misalnya a'takahu. A'takahu al-mudiru, mudir memberikannya kepadamu. Ya. Jangan terpengaruh dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Terjemahan untuk memudahkan memahami, cuma penentuannya kembali ke bahasa Arabnya. A'takahu. Kenapa didahulukan dhamir kaf? Karena dia rutbahnya, tingkatnya lebih dekat kepada mutakalim. Dia sebagai mukhatab lebih dekat. Adapun dhamir ha, ghaib, dia rutbah atau tingkatnya lebih jauh. Sehingga didahulukan yang dekat dulu, baru yang jauh. A'takahu. Kalau ada dua dhamir ya mutakalim dan kaf, a'tanika. Ya. A'tanika. Seperti itu. Jadi memberikan pada saya kamu. Gimana? Ya. Kalau secara makna nanti bisa disesuaikan, tapi seandainya ada dua dhamir semacam itu antara mutakalim dan mukhatab, keduanya sebagai maf'ul bih, maka didahulukan yang mutakalim, baru kemudian yang mukhatab. A'tanika. Seperti itu. Ya, jadi itu kalau keduanya berupa dhamir. Adapun kalau salah satunya dhamir, yang satunya bukan dhamir, maka didahulukan yang dhamirnya, baru kemudian yang ism zahir. Kalau keduanya dhamir yang sama, rutbahnya sama-sama ghaib misalkan, dia atau mudir memberikannya kepada dia, atau mudaris memberikannya kepada dia, maka bagaimana? Ya, disebutkan yang pertama dengan dhamir muttasil, kemudian yang kedua dengan dhamir munfasil. A'tahu iyahu. Harus seperti itu, tidak boleh kedua-duanya muttasil. A'tahuhu, tidak boleh. Salah satu muttasil, yang satunya munfasil. A'tahu iyahu al-mudiru. Misalnya, mudir memberikannya kepada dia. Ya, seperti itu ya. Tentang dua maf'ul yang berupa dhamir. Ya, kembali ke sini, tadi jadi fi'il a'ta itu menasabkan dua maf'ul bih. Jadi dia mempunyai dua maf'ul bih dan dia menasabkan kedua maf'ul bih tersebut seperti contoh ini. Ya, kalau itu berupa isim zahir, nasabnya jelas dengan tanda nasab, hamidan, kitaban, nasab dengan tanda fathah. Adapun ketika berupa dhamir itu termasuk isim yang mabni, maka dia nasabnya secara mahal, secara kedudukan. Jadi dari contoh tadi misalkan dhamir ya atau dhamir kaf atau dhamir ha,
Di situ dikatakan dhamir yang mabni, kemudian nasab mahallan atau fi mahalli nasbin, berada pada tempat nasab, berada pada mahal nasab karena sebagai maf'ul bih dari a'ta tersebut. Ini. Kemudian latihannya terkait dengan ini, ta'ammalil misala summa ajib 'anil as'ilatil atiyati 'ala ghirarihi wa ayyin al-maf'ulaini. Perhatikan contoh ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya sesuai dengannya dan tentukan kedua maf'ulnya. Contoh yang pertama, man a'taqal kitaba, siapa yang memberimu buku ini? A'tanihi abi. A'tanihi abi, ayahku memberikannya padaku. Ya, al-kitaba diganti dengan dhamir ha. Ya. Man a'taka, siapa yang memberimu? Orang yang menjawab mengatakan a'tani, yang memberiku, memberikan padaku. Ya, dalam tanya jawab ya. Kalau orang Indonesia tanya jawab kata ganti seperti itu, langsung berganti otomatis. Siapa memberimu? Yang ditanya menjawab memberiku, memberikan padaku, fulan memberikan padaku misalkan. Nah, dalam bahasa Arab juga seperti ini. Man a'taka, maka jawabannya a'tani. Kemudian tadi al-kitaba diganti dengan dhamir yang sesuai. Adapun pertanyaannya tadi man, siapakah? Itu sudah disebutkan jawabannya yang ada dalam kurung itu ya. Contoh berikutnya. Man a'taka sa'ata? Man a'taka sa'ata? Siapa yang memberimu jam ini? A'taniha khali. A'taniha khali. As-sa'ata mu'annas, maka dhamirnya mu'annas. A'taniha khali. Pamanku memberikan kepadaku. Berikutnya salisan yang ketiga, man a'taka hadzal qalama? Siapa memberimu pena ini? A'tanihi. Di sini jawaban yang disediakan ummi, perempuan. Berarti fi'ilnya a'tat. Ya. Boleh dengan tak taknif menjadi a'tat, menghilangkan alif pada akhir a'ta. Ya. Kemudian bersama dengan tadi maf'ul bihnya tadi a'tatnihi ummi. Atau karena ini terpisah dari fi'ilnya, boleh tetap dengan asalnya a'tanihi ummi. Ini. Berikutnya, rabi'an yang keempat, man a'taakum al-kutuba, siapa memberi kalian buku-buku ini? A'taniha al-mudiru. A'taakum jamak berarti a'tana. Ya, pada jawaban dhamir yang digunakan juga dhamir untuk mutakallim ma'a ghairihi yang bermakna jamak, menjadi a'tana, memberikan pada kami. Kemudian al-kutuba diganti dengan dhamir ha karena dia jamak ghairu aqil. Ya, sehingga kalimatnya a'tanaha al-mudiru. A'tanaha al-mudiru. Ini. Berikutnya, man a'taka daftaru? Man a'taka daftaru? Ya, di sini jawabannya anta. Berarti a'taitanihu. A'taitanihi. Nah, karena yang menjadi fa'il dhamir ta, berarti dia didahulukan. Kalau fa'ilnya berupa dhamir, maka dia didahulukan dari maf'ul bih yang berupa dhamir, sehingga menjadi a'taitanihi. Ya, a'taitanihi. Engkau memberikannya kepadaku. Itu ya. A'taitanihi. Tulisannya bersambung semuanya. Ya, tidak terputus-putus dalam penulisan karena dhamirnya juga dhamir yang muttasil ya. A'taitanihi. Ini. Berikutnya, man a'taqal kitaba wad daftara? Al-kitab wa daftara dua, berarti musanna. Berarti a'tani hima. A'tani hima. Hima menggantikan al-kitab wa daftar. Dua benda, dua ism.
Ya, sehingga dhamirnya juga dhamir yang musanna untuk tasniyah. A'tani hima zamili, temanku memberikan keduanya kepadaku. Ini tentang fi'il a'ta yang menasabkan dua maf'ul bih. Ya, dan sekali lagi khusus pada fi'il a'ta ini tidak bisa atau tidak dikiaskan pada fi'il lain yang satu bab, yakni bab af'ala. Tidak. Ya, jadi berbeda-beda masing-masingnya amalannya, walaupun secara bentuk sama, tetapi amalannya ataupun maknanya itu berbeda-beda. Ini ya, perhatikan masing-masingnya. Baik. Untuk kali ini sampai ini dulu. Kurang lebihnya, adapun kekurangannya semata-mata mungkin karena kekeliruan saya sendiri. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.